Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini masih akan bahas tentang soal-soal numerasi, literasi, numerasi pretest PPG 2023 terbaru nih teman-teman. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya IG dan TikTok aku di @csp_47. Numerasi lagi kak, yes numerasi. Kenapa sih numerasi lagi? Oke, kalau kita lihat di sini nih gambaran soalnya, kalau dibilang kisi-kisi memang tidak ada kisi-kisi ya, cuman ada ruang lingkup. Nah, inilah ruang lingkup dari pretest PPG 2023 kemarin dan memang seperti ini gitu soal-soalnya nantinya ruang lingkupnya seperti itu. Mulai dari tes konten bidang studi ini saya bahas di sini untuk PGSD ya. Kalau PGSD berarti profesionalnya dengan 70 soal, di situ waktu pengerjaan 110 menit. Jadi selesai waktunya nanti teman-teman lanjut ke part berikutnya gitu. Jadi di sini profesional tentunya ada bahasa Indonesia, ada matematika, IPS, PKN, dan satu lagi IPA ya teman-teman. Dan di tes konten bidang studi ini juga memuat ada semacam pedagogiknya. Jadi pedagogik rasa-rasa profesional juga termasuk di dalamnya gitu. Termasuk ada minat bakat juga di sini ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya nanti teman-teman kerjakan literasi dan numerasi dengan pengerjaan waktu 60 menit dan totalnya ada 30 soal. Oke, dan ini yang akan kita bahas kali ini, numerasi lagi dalam tanda kurung ya. Dengan asumsi bahwa 30 soal dikerjakan dalam waktu 60 menit, kemarin banyak sekali yang tidak selesai gitu. Rata-rata oke lah kita kerjakan 2 menit. Kadang buat teman-teman yang belum terbiasa 2 menit itu baru kelar baca soalnya gitu. Kadang baca soal mungkin belum kelar. Kenapa? Karena itu bacaan bisa sampai 4 layar nih teman-teman. Benar-benar full semuanya bacaan gitu ya. Nanti perlu waktu buat baca, perlu waktu buat paham maksudnya apa, kemudian jawab pertanyaannya. Makanya ini yang harus benar-benar dipahami ya, literasi numerasi ini. Apakah ini sama dengan Prajab? Ya, modelnya, substansinya berarti sekarang itu sama dengan PPG Prajab gitu. Artinya memang di sini seleksinya lebih ketat ya. Seleksinya lebih ketat dari pemerintah menginginkan benar-benar yang apa ya? Ya yang mereka yang memang bisa mengatasi dalam arti ya manajemen waktu, mengatasi kesulitan sendiri ketika misalkan ketemu soal dengan bacaan yang panjang, dengan tingkat kesulitan seperti ini, nah bisa mengatasi itu. Yang diinginkan lebih apa ya, bisa dikatakan standarisasinya lebih tinggi gitu sekarang. Oke, kemudian lanjut dengan tes pedagogik 20 soal dengan waktu pengerjaan 30 menit untuk pengerjaan lagi. Untuk pedagogi ini saya rasa tidak ada begitu banyak perbedaan ya, masih hampir sama dengan pretest UP kemarin gitu, pedagogik jadi aman. Kalau untuk bidang studi ada beberapa semacam apa ya, profesionalnya ada beberapa materi-materi yang bukan beberapa sih, tapi ini mengarahnya memang hampir sama persis bisa dibilang hampir persis dengan ketika tes P3K. Nah, untuk yang profesional. Sementara literasi numerasi, nah begitulah gambarannya nih teman-teman akan lihat soal-soal numerasinya seperti apa gitu ya. Oke, soal yang pertama ini semoga kelihatan jelas soalnya ya, agak kecil. Tapi kalau di layar benar-benar teman-teman tes ini bisa sekitaran mungkin 2-3 layar gitu ya. Tipsnya apa sih ketika kita mengerjakan soal seperti ini? Tipsnya adalah pertama pasti baca soalnya dulu. Cari dulu apa yang dimau oleh soalnya. Nanti baru kita cek ke bacaannya gitu ya. Mana soalnya? Biasanya kita cari dari titik yang terakhir di sini kan. Oke. Makanan tersebut, oh bukan, titiknya ternyata di sini nih. Sini ya.
Berarti dari sini. Manakah di antara makanan berikut yang perubahan suhunya lebih dari 25 derajat Celcius? Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti cari yang perubahannya itu lebih dari 25 derajat Celcius. Kata kuncinya adalah di sini. Kita dapat ya. Dan jawaban benarnya bisa lebih dari 1 begitu, karena kalau kotak-kotak seperti ini kotak-kotak, jadi kan kalau di literasi numerasi ya seperti ini bisa milih jawaban lebih dari 1. Kalau dia lingkaran ya jawabannya cuma 1 aja. Ada yang menjodohkan dan lain-lain gitu ya. Oke, kita balik ke soal di atas. Yang penting ini keep dulu, teman-teman, sambil baca atas itu sambil keep ini. Jadi sekiranya info-info yang tidak penting ya udah cepet aja bacanya gitu. Setiap makanan memiliki cara. Nah, ini juga ciri-ciri atau apa ya namanya ya? Ciri khas dari soal literasi dan numerasi. Dia ada semacam kayak penjabaran yang bisa dibilang penting gak penting gitu. Kayak ini ya. Setiap makanan memiliki cara penyimpanan berbeda-beda agar tahan lama. Ada beberapa bla 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 bla. Nah, ini kan sebenarnya penting gak penting gitu. Kan ke pertanyaannya juga sebenarnya penting gak penting kan. Kita skip juga nggak masalah gitu ya. Oke, saya next ke sini. Ada banyak cara untuk mencairkan makanan beku, di antaranya adalah meletakkan di chiller, suhu akan berkurang, bla 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 bla. Oke, kalau kita lihat dari pertanyaannya bahwa yang perubahan suhu lebih dari 25 derajat. Artinya kalau perubahan suhu lebih dari 25 derajat, dari mulai dia diambil, ini kan maksudnya dari kulkas gitu ya. Makanannya mungkin diambil di kulkas, terus sampai ke mau dimakan itu ada perubahan suhunya lebih dari 25 derajat, saya pikir mungkin ini tidak akan begitu banyak berpengaruh juga. Coba kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Jika melebihi waktu tersebut, maka makanan akan terkontaminasi bakteri sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Oke, jadi maksudnya kalau melebihi dari waktu yang di atas, maka nanti akan terkontaminasi dan tidak layak dikonsumsi. Ini kan tidak ada kaitannya dengan waktu ya, yang ditanyakan oleh soalnya ya. Kemudian, kue, anggur, jus buah, dan susu disimpan di dalam kulkas dengan suhu penyimpanan berbeda-beda. Nih maksudnya ada di dalam kulkas, terus ini ada suhu penyimpanannya beda-beda. Kue sekian, berapa ini? 6, kemudian anggur berapa, jus buah berapa gitu ya. Andi dan Indah ingin memakan makanan tersebut, tetapi mereka memiliki gigi yang sensitif, sehingga mereka tidak bisa langsung memakan makanan tersebut. Oke, jadi intinya itu mau ambil makanan di kulkas, tapi karena gigi sensitif maka harus didiamkan dulu sampai suhu ruang. Suhu ruangnya tadi kita dapat di 25 derajat ya. Ya, sama dengan soal ini, 25 derajat. Makanan tersebut harus didiamkan dahulu agar suhunya berubah menjadi suhu ruang. Ini kan. Oke, jadi sebenarnya kita udah dapat ini cuma dari sini doang nih. Informasi pentingnya. Ini tuh sebenarnya ya bisa dibilang penting gak penting ya. Jadi kadang kayak ya bertele-tele gitu. Yes. Karena kita cuma butuh suhunya kue, kita butuh suhu jus buah, apalagi kita butuh suhu anggur. Di sini kita butuh suhu susu ya. Mana susu? Susu keju. Oke, ini. Udah, kita butuh suhunya itu kemudian dikeluarkan dan nanti tunggu sampai suhu ruang. Selesai gitu, teman-teman. Yep. Dari situ kita lihat untuk suhu ruangnya. Ini jelas 6 ya. Dan untuk jus buah ini kurang jelas. Coba nanti teman-teman komen kalau misalkan saya keliru ya. Saya lihatnya apa angka 4, tapi kayak negatif gitu. Saya anggap ini negatif 1 ya. Kemudian anggurnya juga, ini tuh antara anggur, susu, sama jus buah itu angkanya kayak sama gitu. Jus buah, ini apa sih, seafood. Nah, sama seafood tuh angkanya kayak sama. Kemudian ini susu 8 atau 4 ya, pokoknya nggak negatif lah gitu. Oke. Nah, karena suhu ruangnya adalah 25 derajat, kemudian yang diminta adalah perubahan suhu lebih dari 25 derajat.
otomatis secara nalar kalau dia lebih dari 0 derajat Celcius maka nggak bisa kita jawab, itu pasti salah. Karena kalau lebih dari 0 derajat kan ke 25 derajat ya udah 25, padahal yang diminta kan lebih dari 25 derajat untuk perubahan suhunya gitu. Ya pasti jawabannya negatif dong ya. Ya udah, kita udah ketemu nih jawabannya, udah pasti jus buah dan juga anggur dan juga jus buah, udah gitu doang. Jadi sebenarnya informasi selain itu ya, di sini ada apa aja sih nih? Ada melon, ada daging beku, kemudian di sini ada seafood, ada juga tuna, nggak begitu penting-penting banget. Nah itu memang yang tadi saya sampaikan di awal, ciri-ciri dari literasi numerasi, tidak semua data di situ itu kita pakai, tidak semua bacaan, tidak semua info juga nantinya biasanya kita pakai. Pinter-pinternya kita aja dalam memanfaatkan waktu yang singkat itu dan kita dapat datanya, kita mau soalnya. Maka langkah pertama memang teman-teman cari dulu soalnya yang dimau apa pertama, kemudian yang dua cari datanya. Kalau udah ketemu nih datanya ya udah itu aja. Itu selain itu ya penting gak penting gitu ya teman-teman. Oke, next, walaupun saya bicara seperti ini, tetapi memang pada kenyataannya ketika melaksanakan tes ya tidak semudah itu. Iya, betul sekali, memang ketika melaksanakan tes tidak semudah itu. Dengan kita lihat ada timer yang mundur terus gitu kan ya, kadang itu jadi aduh waktunya mundur, masih berapa soal gitu kan. Mana tadi baca, lupa lagi apa yang tadi dibaca, mana harus scroll naik turun layarnya yang berlayar-layar gitu. Jadi saya akan sangat paham sekali kalau ini bukan hal yang mudah gitu. Cuman dengan bukan hal yang mudah, yang kita butuhkan sebagai guru adalah adaptasi. So waktunya sekarang untuk ikhtiar, latihan, dan cepat beradaptasi sehingga nanti kita jadi orang-orang yang beruntung yang bisa mengerjakan dan dinyatakan lulus gitu ya. Tetap optimis. Oke, next ini teman-teman baru aja dibuka kemarin bagi yang ingin ikutan Bimbel Pretest PPG 2023. Ini khusus PGSD ya. Dan ini agak-agak kejar tayang karena memang pelaksanaan pretest di bulan Agustus ini. Jadi kalau memang nanti keluar jadwal pretest kok di pertengahan atau apa, kita bakalan Zoom bisa sehari 2 kali atau apa. Jadi kita kejar sampai benar-benar ya pertemuannya sampai ke ya pretest itu gitu. Kita bisa selesai sampai di pelaksanaan pretest gitu ya. Silakan buat teman-teman yang ingin ikutan bimbelnya bisa daftar di Telegram, linknya aku sertakan di deskripsi. Langsung aja ke admin ya teman-teman ya. Oke, kemudian mungkin dari teman-teman kan ada yang, aduh Kak, saya kalau Zoom itu waktunya nggak bisa lihat recordnya aja, kadang kalau buka laptop, HP itu kadang juga nggak sempet. Nah, ada solusinya teman-teman, bisa juga dapetin bukunya. Ini ya, buku ini sesuai dengan FR kemarin gitu, jadi memang ambilnya dari tes P3K teman-teman, ini dari yang sudah dipelajari sama teman-teman member di bimbel gitu. Ternyata oh sama gitu. Silakan buat teman-teman yang ingin dapatkan juga bukunya, aku sertakan linknya ada di deskripsi. Langsung saja ke Shopee atau ada link WA buat pesan nih teman-teman. Next, kita emang nggak bahas terlalu banyak, tapi yang penting semoga teman-teman bisa paham ya. Ini soal tentang ada teks tentang bubur ayam Mang Udin. Oke. Seperti biasa, pertanyaan pertama adalah pertanyaannya. Di sini ya. Pada bulan keempat tersebut, bulan keempat, jadi ingat di sini cuman bulan 4. Berapakah total pendapatan beserta bonus yang diperoleh Mang Udin dari hasil usaha bubur ayam miliknya? Oke, pendapatan dan juga bonus di bulan 4. Jadi kadang kan kita nggak fokus kita total semua atau apa. So, ingat-ingat ini dari pertanyaannya bulan keempat aja, dan pendapatan juga bonus. Artinya kita udah sedikit dapat bayangan bahwa oh di situ si Mang Udin dapat pendapatan, oh di situ dapat bonus. Oke, kita cari data sesuai dengan bulan 4, sesuai dengan pendapatannya, sesuai dengan bonusnya gitu.
Oke, Mang Udin seorang penjual bubur ayam. Dalam upaya mempermudah penjualan bubur ayam untuk tambahan penghasilan, Mang Udin mendaftarkan usaha bubur ayam miliknya pada aplikasi Antarfood untuk kontrak selama 6 bulan. Aplikasi Antarfood merupakan, nah ini tuh sebenarnya apa gitu ya? Merupakan sebuah aplikasi penyedia layanan pemesanan makanan secara online. Oke, ini ya, oke lah. Cuman kalau emang kita bacanya pelan-pelan gitu ya habis gitu waktunya ya. Makanan yang dipesan melalui aplikasi ini nantinya akan diantar ke pembeli, biasanya menggunakan ojek online. Oke, ini detail banget gitu ya yang jelasin ya. Ternyata semenjak Mang Udin mendaftarkan bubur ayamnya ke dalam aplikasi tersebut, keuntungan yang diperoleh meningkat. Pada bulan pertama, Mang Udin mendapatkan untung sebesar 1.500.000. Kita dapat data. So, bisa dibilang bahwa apa yang disampaikan dari awal sampai ke sini ini bahasanya adalah bertele-tele gitu ya. Bahasanya tidak to the point gitu. Bilang aja lah, Mang Udin itu penjual bubur ayam, kemudian mendaftarkan, kemudian ikutan aplikasi Antarfood. Ternyata bulan pertama, nah itu aja kan udah cukup ya sebenarnya. Kita tahulah kalau aplikasi begitu berarti di nantinya online, kemudian diantar oleh siapa ya, itu penting gak penting juga gitu kan ya. Yang penting kan datanya ini kita dapat pertama gitu. Jadi ya pintar-pintar kita kalau ada seperti ini cepat aja gitu bacanya ya. Kemudian pada bulan-bulan selanjutnya keuntungan penjualan bubur ayam Mang Udin tersebut bertambah 3 per 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya. Oke, dapat datanya ya ini ya. Selama penggunaan aplikasi Antarfood, ternyata Mang Udin selalu mendapatkan rating bintang 5. Sebagai penghargaan kepada usaha bubur ayam Mang Udin, pihak Antarfood pada bulan keempat, nih kita tadi juga baru cari tentang bulan keempat nih, memberikan bonus kepada Mang Udin sebesar 40% dari pendapatan yang ia peroleh di bulan tersebut. Oke, kita udah dapat maksud dari soalnya itu apa. Teman-teman, di sini saya pakai cara manual ya, dalam arti mungkin caranya ini bisa ya mungkin agak lama gitu, tapi cara manual apa ya maksudnya ya? Cara-cara nalar gitu aja. Saya pakai cara nalar ya, tidak pakai rumus. Silahkan nanti teman-teman yang memang udah paham ke konsepnya ini, kemudian biar cepet pakai rumus gitu ya. Ini karena baru penanaman konsepnya, jadi pakai ke nalar aja deh, cara pelan-pelan gitu. Oke, memang yang ditanyakan di bulan keempat, tapi karena setiap bulan itu pendapatannya selalu bertambah nih. Nah, tahu kan pakai rumus apa? Kalau udah seperti itu ada setiap bulan bertambah sekian gitu. Maka kita juga harus cari dari bulan pertama. Oke, di bulan 1 itu udah dapat 1.500.000. Ini udah jelas ya, 1,5 juta. 1,5 iya, 1.500.000. Oke, kemudian di bulan kedua karena dapat untungnya 3 kali 2, berarti ini 3 per 2-nya kita kalikan dengan 2.500.000 atau 2,5 gitu aja ya. Oke, 2,5 juta. Hasilnya adalah Rp2.250.000. Nah, ini adalah pendapatan di bulan yang kedua. Pendapatan di bulan yang kedua ini dihitung untuk mencari pendapatan di bulan yang ketiga. Karena dia bertambah lagi 3 per 2 kalinya. Gitu. Oke. Dikalikan dengan 2.250.000. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada cara yang lebih cepatnya. Silahkan teman-teman kalau yang sudah paham dengan konsepnya langsung pakai rumusnya aja nggak apa-apa. Itu ketemunya adalah 3.375.000. Next, bulan yang keempat masih sama dengan 3 per 2 kali 3.375.000. Oke, hasilnya adalah 5.062.500. Nah, dari sini ini kan bulan keempat nih.
Yang ditanyakan adalah bulan keempat. Ini baru pendapatannya aja, belum bonusnya. Artinya kita juga cari bonus. Kalau kita lihat di opsi A udah nggak mungkin, B juga udah nggak mungkin. Menyisakan C, D, dan E. Kita sekarang cari untuk bonusnya. Bonusnya berapa persen di situ? Bonusnya adalah 40%. 40% dari apa? 40% dari pendapatan di bulan 4. Oke, pendapatan di bulan 4 adalah 5.062.000 ya. Artinya 40% dikali 5.062.500. Ya, jawabannya adalah 2.025.000. Berarti ini tinggal kita tambah aja. Pendapatan di bulan 4 ditambahkan dengan bonusnya. Hasilnya adalah 5 tambah 2 itu 7. Kemudian 0 ya, 6 tambah 2 8. Kemudian 2 tambah 5 7, 500. 7.087.500. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, kalau sering-sering latihan, semoga dengan waktu yang 2 menit itu cukup gitu ya, mau mengerjakan soal literasi dan juga numerasi. Terima kasih teman-teman semuanya, salam dan bahagia. Tidak banyak yang dibahas kali ini, cuman sedikit demi sedikit. Tapi next time kita bahas lagi, semoga paham dengan konsepnya dan semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Akhirnya nanti ketika pretest di bulan Agustus ini, teman-teman nanti bisa mengerjakan dan hasilnya bisa dinyatakan lulus lanjut ke pendidikan PPG 2023 gitu ya. Sekian yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.